Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Live Tribun News edisi Kamis 7 September 2023. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Tini Afsin, inilah Live Tribun News selengkapnya. Putri Gus Dur Yeni Wahid menemui Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Rabu 6 September 2023 sore. Pada pertemuan itu Yeni menyarankan agar Prabowo menunjuk cawapresnya berasal dari kalangan anak muda. Permintaan itu disampaikan Yeni saat mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara 4, Jakarta pada Rabu 6 September. Awalnya, Yeni Wahid ditanya soal kriteria figur yang pantas menjadi cawapres Prabowo. Yeni pun meminta agar cawapres Prabowo bisa merepresentasikan anak muda. Sebab cawapres dari kalangan milenial itu dinilai merupakan figur yang tepat untuk Prabowo. Mendengar hal itu, Prabowo lantas mengiyakan dan mengaku cocok. Yeni Wahid menambahkan bahwa kriteria anak muda merupakan sebuah usulan. Sebaliknya, penentuan cawapres Prabowo nantinya tergantung garis tangan di masa akan datang. Setelahnya, Prabowo menyinggung nama Menteri BUMN Erick Thohir hingga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka untuk mendampinginya. Tentunya kita buat terus tukar pikiran tentang masalah-masalah bangsa, negara, umat. Hari ini pun kita banyak diskusi dan kita sepakat untuk terus komunikasi menghadapi tentunya dinamika kehidupan politik bangsa kita yang saya kira cukup dinamis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Yeni. Yeni Wahid menyinggung sosok pemimpin yang dibutuhkan Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, Indonesia memerlukan figur pemimpin seperti Prabowo. Mulanya Yeni Wahid menjelaskan bagaimana kepemimpinan sebelumnya mulai dari Soeharto, Megawati hingga Jokowi. Menurutnya mereka memiliki ciri khas masing-masing dalam memimpin negara. Namun mereka yang terpilih harus mampu meneruskan program-program dari pemimpin sebelumnya. Indonesia sendiri disebut Yeni memiliki sejumlah masalah terkait dinamika geopolitik. Oleh karenanya dibutuhkan pemimpin yang tahu akan permasalahan itu dan cara mengatasinya. Yeni menilai figur Prabowo memiliki kemampuan seperti itu. Sebagai bentuk representasi kelompok Gus Dur, Yeni mengaku wajib mendengarkan kebijakan-kebijakan Prabowo ke depannya untuk negara. Apa kita butuh figur seperti Prabowo? Karena saya percaya setiap zaman membutuhkan pemimpin. Nah, zaman mulai dari Bung Karno pada waktu itu transisi kemerdekaan, kita butuh pemimpin revolusioner. Lalu Pak Harto, kita butuh pemimpin yang membangun pasca kemerdekaan. Pak Habibie, beliau memberikan imajinasi tentang negara yang berbasis teknologi. Gus Dur memberikan fondasi tentang demokrasi dan kesetaraan untuk semua, keadilan sosial bagi seluruh warga Indonesia. Bu Mega kemudian mengedepankan populisme dalam kebijakan pemerintahan beliau. Nah, Pak SBY kembali memberikan stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan memberikan contoh bagaimana Jenderal TNI bisa ikut dalam kontestasi demokrasi. Kemudian Pak Jokowi ini memulai take off untuk industrialisasi. Nah, pemimpin kedepannya harus meneruskan program-program dari pemimpin-pemimpin sebelumnya. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan dalam kerangka geopolitik, dinamika geopolitik yang sedang berkembang saat ini adalah bahwa ada ketegangan-ketegangan di wilayah kita. Letak Indonesia, ya, yang dekat dengan negara-negara yang punya potensi pertikaian tinggi. Contohnya akan ada ketegangan-ketegangan ke depan ini. Menurut saya Pak Prabowo tidak bisa dihindari. Mungkin saja ada potensi ketegangan, misalnya terjadi di Taiwan Strait. Ya, kalau itu terjadi ketika ada negara yang melakukan move di sana secara navigasional, itu kemudian akan berdampak kepada pasokan rantai global. Nah, pasti dampaknya ke kita karena letak geografis kita di tengah-tengah negara yang tergabung dalam anggota kuat
India, Jepang, Australia, Amerika. Nah, pemimpin yang akan memimpin Indonesia ke depan harus mengerti dinamika geopolitik. Orang yang harus punya kemampuan strategic thinking. Nah, saya rasa orang seperti Pak Prabowo ini punya kemampuan seperti itu. Maka wajib bagi saya sebagai representasi dari kelompok Gus Dur untuk berkomunikasi intens dengan Pak Prabowo, dengan Mas Bowo, untuk mendengarkan kebijakan-kebijakan beliau, dan memberikan aspirasi kita tentang bentuk negara ke depan harus seperti apa. Itu kira-kira. Bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto sepakat dengan Yeni Wahid terkait kriteria sosok bakal cawapresnya. Prabowo juga belak-belakan menyebutkan 3 nama kandidat yang memenuhi kriteria tersebut. Yeni Wahid mulanya melihat pendamping tepat bagi Prabowo adalah sosok yang bisa mewakili muda. Kekuatan muda bisa mengimbangi Ketua Umum Gerindra itu yang senior secara usia. Terlebih mayoritas pemilih pada Pilpres 2024 mendatang adalah milenial. Pernyataan Putri Gus Dur itu langsung diiyakan oleh Prabowo. Yeni Wahid pun melanjutkan ucapannya bahwa soal siapa sosok di balik kriteria muda itu urusan lain. Menurutnya, representasi anak muda sangat penting di pemerintahan eksekutif saat ini. Prabowo pun langsung menyambar dan menyebutkan nama-nama yang cocok mendampinginya. Ada 3 nama yang berasal dari latar belakang dan partai yang berbeda. Mereka ialah Menteri BUMN, Erick Thohir, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan ex-Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Yeni Wahid mengaku sosok Prabowo Subianto banyak mendapat simpati dari kalangan Kiai Nahdlatul Ulama. Ia bahkan menyebut Prabowo sebagai top list atau memuncaki daftar sosok bakal calon presiden versi dirinya. Pernyataan ini Yeni sampaikan karena berdasarkan pertimbangan secara rasional. Yeni menilai Prabowo mempunyai pemikiran luar biasa. Ketum Partai Gerindra tersebut juga dinilai memiliki kesamaan visi dengan dirinya sebagai pihak yang merepresentasikan kelompok Gus Dur, sehingga Yeni menempatkan Prabowo sebagai prioritas paling utama terkait sosok baca pres di Pilpres 2024. Yeni juga menilai Prabowo menjadi figur pemimpin yang dibutuhkan Indonesia. Pasalnya Indonesia kedepannya akan menghadapi sejumlah permasalahan. Oleh karenanya Ketum Gerindra ini disebut bisa menggantikan sosok pemimpin sebelumnya. Saya dari awal selalu mengatakan bahwa ketika membuat keputusan itu akan pakai pertimbangan rasional dan spiritual. Salah satu pertimbangan spiritualnya adalah harus ke makam Bapak. Nah, kebetulan saya belum sempat ke sana ini. Jadi dari sisi pertimbangan spiritual memang saya harus melalui itu dulu. Tapi secara rasional berkomunikasi dengan Pak Prabowo ini punya visi yang sangat luar biasa. Bagi kami Pak Prabowo ini top list. Jadi prioritas paling utama karena ada kesamaan visi. Jadi secara rasional itu mungkin kita sudah bisa punya kesamaan. Tinggal menapaki mekanisme spiritual dulu. Pak Prabowo 52% dari muslim Indonesia dan suaranya itu adalah signifikan. Itu bersebelah habis. Anies Baswedan sudah mengambil Caimin. Apakah Mbak Yeni yang notabene adalah NU berkotan kan dia adalah figur sedang Anda itu untuk cawapres Anda. Bagaimana Pak Prabowo? Saya jawab ya Mas. Mari kita memberikan kebebasan kepada calon presiden untuk menyusun untuk menggait pasangan yang paling baik untuk beliau ke depan dan kemudian juga memastikan tim yang akan membantu beliau seperti apa. Jadi saya rasa diberikan kebebasan dan ini masih panjang sekali prosesnya. Jadi saya justru mendoakan agar Mas Bowo bisa terbebas dari tekanan macam-macam. Demikian informasi kali ini, saya Tini Afsin mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.